Baik, di sini saya akan menjelaskan variasi bahasa di dalam daerah saya, di mana variasi bahasa itu sendiri merupakan sistem kebahasaan yang dibedakan berdasarkan faktor tertentu, misalkan faktor wilayah asal, faktor umur, garis pembatas wilayah, dan status sosial. Di mana kita ketahui bahwa setiap daerah masing-masing mempunyai bahasanya masing-masing. Seperti di Sumba, Sumba itu sendiri memiliki 4 kabupaten, namun tidak menggunakan bahasa yang sama karena di Sumba banyak sekali bahasa yang digunakan oleh daerah-daerah tertentu. Di sini saya akan menjelaskan internal variation, di mana internal variation itu sendiri ada 4, yaitu phonological variation, morphological variation, syntax variation, dan semantic variation. Untuk phonological itu sendiri merupakan cabang linguistik yang berfokus pada tataran bunyi. Di sini saya akan mengambil perbedaan bunyi bahasa di beberapa daerah. Misalkan daerah Tanarigu, Mamboro, dan Wajewa. Kata kulit kalau di daerah Tanarigu menyebutnya kalita, sedangkan di Mamboro menyebutnya kalita. Sebenarnya bahasa ini sama, maknanya kulit, tapi hanya yang membedakan adalah perbedaan bunyinya. Misalkan di Mamboro T-nya double, sedangkan di Tanarigu kalita itu menyebutnya biasa saja. Seperti itu. Kemudian kata bangun tidur, di Tanarigu menyebutnya wela, L-nya double. Di Mamboro menyebutnya wala, sedangkan di Wajewa menyebutnya wala. Di sini yang membedakan hanya perbedaan bunyinya, yaitu huruf E, A, dan O. Sedangkan perbedaan bunyi ini tidak mengganggu makna dari kata tersebut. Kemudian ada kata kepala. Kepala itu kalau di Tanarigu menyebutnya katowa, kemudian kalau di Wajewa menyebutnya katowa. Jadi di sini yang membedakan hanya perbedaan bunyinya. Misalkan di Wajewa W-nya itu double. Kemudian ada kata minyak. Minyak di Tanarigu menyebutnya minyak, sedangkan di Wajewa menyebutnya minyak, tetap minyak. Di Tanarigu N-nya double, sedangkan K-nya hilang. Kemudian saya akan menjelaskan morphological variation. Morphological variation itu sendiri merupakan variasi atau pemilihan kata dari penuturnya, namun memiliki makna yang sama. Di sini saya akan mengambil morphological variation dari beberapa daerah. Misalkan daerah Tanarigu, Wajewa, dan Mamboro. Kata di atas, Tanarigu menyebutnya tokona, sedangkan Wajewa menyebutnya ponuna. Namun kata itu diucapkan berbeda, namun maknanya adalah sama di atas. Kemudian ada kata bercanda. Kata bercanda kalau di Tanarigu menyebutnya kadenge, sedangkan di Wajewa menyebutnya lawai. Kemudian ada kata perempuan. Perempuan di Tanarigu menyebutnya maine, sedangkan di Wajewa menyebutnya di Mamboro menyebutnya kawini, di mana kata yang digunakan ini berbeda namun maknanya sama. Kemudian ada kata membeli. Kalau di Tanarigu menyebutnya magoi, sedangkan di Mamboro menyebutnya si. Kemudian ada kata cantik.
Kalau di Tanarigu menyebutnya Kabola, sedangkan di Mamboro menyebutnya Manadana. Kata-kata tersebut diucapkan berbeda namun maknanya adalah sama. Saya akan menjelaskan syntax variation. Syntax variation merupakan tata bahasa yang disebabkan oleh wilayah asal atau daerah si penutur. Di sini lebih berfokus pada tata bahasa yang digunakan oleh daerah tersebut. Namun makna dari tata bahasa adalah memiliki makna yang sama. Misalkan kalimat saya mau ke sekolah. Kalau Tanarigu mengatakan dolinga sekolah, sedangkan Mamboro mengatakan Jawa laguti sekolah. Sedangkan kalau Wajewa menyebutnya E3 sekolah. Tata bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari wilayah tersebut atau daerah tersebut adalah bervariasi namun memiliki makna yang sama, yaitu saya mau ke sekolah. Kemudian lagi apa? Lagi apa dalam bahasa Tanarigu mengatakan apa pagilemu. Sedangkan orang Wajewa mengatakan apana papawilimu. Pengucapan tata bahasa daerah tersebut itu juga sedikit berbeda namun memiliki makna yang sama. Kemudian mau kemana? Kalimat mau kemana ini dalam bahasa Tanarigu mengatakan ge kakonyamu, sedangkan bahasa Wejewanya ge etinyagu, seperti itu. Kemudian saya mau ke pasar. Orang Tanarigu menyebutnya dolingga pasar dana. Kemudian orang Wejewa mengatakan E3 pasar dana. Semantic variation. Semantic variation merupakan tataran bahasa atau kata yang berfokus pada makna. Jadi misalkan satu kata digunakan di daerah yang berbeda tapi maknanya sudah berbeda, seperti itu. Misalkan kata mu kalau di Tanarigu bermakna mencium, namun ketika digunakan oleh orang Kodi itu sudah berbeda makna. Jadi mu di dalam kehidupan sehari-hari orang Kodi berarti makan. Jadi kata mu itu digunakan oleh orang Tanarigu dan orang Kodi, namun maknanya sudah berbeda. Kemudian lawai, kata lawai kalau di Lamboya itu bermakna perempuan, sedangkan kalau di Wecewa itu bermakna bercanda. Kemudian ada kata we. Kalau ada kata we kalau di Tanarigu itu bermakna air, sedangkan di Wecewa bermakna sarung. Kemudian kata male kalau di Tanarigu bermakna tadi malam, sedangkan di Wajewa bermakna kemarin. Kemudian ada kata kadinggu kalau di Tanarigu itu artinya bermain. Misalkan anak-anak bermain, misalkan bermain untuk kalangan anak-anak, sedangkan untuk Wecewa itu bermakna bercanda.
Kemudian external variation atau mutual intelligibility, yang mana external variation ini adalah kejelasan saling berpaham. Artinya sejauh mana pembicara dari dua atau lebih komunitas atau wilayah yang berbeda dapat saling memahami satu sama lain. Di sini saya akan menjelaskan isogloss di beberapa daerah. Isogloss itu sendiri merupakan perbatasan geografis antara beberapa ciri khas linguistik. Misalnya pelafalan sebuah vokal, arti sebuah kata yang dipengaruhi oleh wilayah, namun bahasa yang digunakan masih sama atau serumpun. Contoh kata kamu di Tanarigu, orang Tanarigu itu menyebutnya weu, sedangkan orang Waijewa menyebutnya weu, di mana kata tersebut maknanya sama namun sedikit beda pelafalannya. Kemudian kata beli, orang Tanarigu menyebutnya woi, sedangkan Waijewa menyebutnya woi. Kemudian kata baju, kalau di Tanarigu menyebutnya kalambi, sedangkan di Waijewa menyebutnya kalambe. Kemudian kambing di Tanarigu menyebutnya gimbi, sedangkan di Waijewa menyebutnya simbi. Kemudian kata kayu di Tanarigu menyebutnya radu, sedangkan di Waijewa menyebutnya wasu. Kemudian dialek bunderi atau batas wilayah, dialek bunderi atau batas dialek. Dialek bunderi ini adalah garis yang merepresentasikan sekumpulan isogloss yang digunakan untuk memisahkan dialek satu area dari yang lainnya. Di sini saya akan mengambil dialek boundary dari beberapa daerah, misalkan daerah Tanarigu dan Waijewa. Kata saya kalau di Tanarigu itu menyebutnya tauba, sedangkan kalau di Waijewa menyebutnya yawa atau yowa. Kemudian kata dingin kalau di Tanarigu menyebutnya magenggala, kalau di Waijewa menyebutnya mawenggala. Kemudian ada kata kena, Tanarigu menyebutnya magenna, sedangkan di Waijewa menyebutnya mawenna. Kemudian kata perempuan, kalau di Tanarigu menyebutnya maine, sedangkan di Waijewa menyebutnya mabine. Kemudian ada kata berbicara, kalau di Tanarigu menyebutnya panege, kalau di Waijewa menyebutnya panewe. Kemudian ada dialek kontinuum. Dialek kontinuum adalah sebuah fenomena linguistik yang berkerabat satu sama lain. Semakin dekat wilayahnya maka semakin murni bahasa yang digunakan, sebaliknya semakin jauh wilayahnya maka semakin sulit bahasa yang digunakan. Contoh, di sini saya akan mengambil dialek kontinuum dari beberapa daerah, misalkan Sumba Barat, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah. Kata beli, kalau di Sumba Barat menyebutnya magoi, kalau di Sumba Barat Daya menyebutnya mawoi. Namun kalau di ketika orang Sumba Barat dan Sumba Barat Daya bertemu dan berdialog, mereka masih saling berpaham. Sedangkan
kalau orang Sumba Barat atau Sumba Barat Daya yang ke Sumba Timur itu tidak akan memahami bahasanya. Kalau Sumba Timur itu menyebutnya kai, itu sudah beda jauh dari bahasa yang digunakan oleh Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Kemudian kata menenun, kalau orang Sumba Barat menyebutnya magana, Sumba Barat Daya menyebutnya mawana, sedangkan Sumba Timur menyebutnya unang. Di sini kalau Sumba Barat dan Sumba Barat Daya bertemu masih saling berpaham satu sama lain. Kata magana dan mawana itu masih kedengarannya murni, sedangkan kalau orang Sumba Barat atau Sumba Barat Daya yang ke Sumba Timur itu sudah tidak saling berpaham karena bahasa yang digunakan sudah lebih sulit. Kemudian ada kata tidur. Kata tidur kalau di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya menyebutnya dura, sedangkan di Sumba Timur menyebutnya mahuru, sedangkan di Sumba Tengah menyebutnya maturu. Di mana kata tidur ini ketika orang Sumba Timur dan Sumba Tengah bertemu masih saling berpaham. Namun kalau orang Sumba Timur datang ke Sumba Barat atau Sumba Barat Daya tidak akan memahami bahasa orang Sumba Barat dan Sumba Barat Daya karena bahasa yang digunakan sudah jauh, yaitu dura. Maturu, mahuru, dura itu sudah beda jauh. Kemudian kata kambing. Kambing di Sumba Barat menyebutnya gimbi, sedangkan di Sumba Barat Daya menyebutnya simbi. Kemudian di Sumba Tengah menyebutnya kamemi. Kalau Sumba Barat dan Sumba Barat Daya bertemu masih saling berpaham, sedangkan ketika orang Sumba Tengah ke Sumba Barat Daya itu tidak lagi memahami bahasa yang digunakan oleh orang Sumba Barat Daya. Kemudian kata perempuan. Kalau perempuan di Sumba Barat menyebutnya maine, sedangkan Sumba Barat Daya menyebutnya mawine. Kalau di Sumba Timur menyebutnya tauwini. Di mana bahasa yang digunakan oleh Sumba Barat dan Sumba Barat Daya ini masih saling berpaham, sedangkan Sumba Timur ini bahasa yang digunakannya sudah jauh atau semakin sulit dipahami. Aksen atau logat merupakan kata yang khas dari daerah asal atau merupakan kata yang mengidentifikasikan lokasi atau wilayah asal si penutur. Contoh kata saya dalam bahasa Tanariu menyebutnya Rahuwa, sedangkan dalam bahasa Wejewa menyebutnya Yawa. Kemudian ada kata kami, orang pertama jamak, dalam bahasa Tanariu menyebutnya Ramme, namun di Wejewa menyebutnya Yamme. Kemudian kata kamu dalam bahasa Tanariu menyebutnya Go'u, kemudian Wejewa menyebutnya Wo'u. Kemudian ada kata sarung. Kalau sarung dalam Tanariu menyebutnya ge, sedangkan Wejewa menyebutnya we. Contohnya ketika saya bertemu dengan orang Wejewa di Malang. Ketika saya berdialog dengan orang tersebut dan dia menggunakan kata ciri khas daerahnya, saya bisa menebak bahwa orang tersebut berasal dari Wejewa. Misalkan dia menggunakan kata Yawa, dengan sendirinya saya tahu dari aksen orang tersebut adalah orang Wejewa. Saya akan menjelaskan konsep bahasa huruf di daerah Tanariu.
di mana bahasa buruk itu sendiri atau bahasa tabu merupakan bahasa yang melanggar norma kesopanan, norma agama, norma sosial, atau bahasa-bahasa tersebut dilarang untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak pantas dituturkan atau didengarkan oleh orang lain. Bahasa tabu merupakan kata atau kalimat yang digunakan oleh daerah tertentu tapi bermakna tabu di daerah lain. Misalkan kata tokona dalam bahasa Tanarigu bermakna di atas, sedangkan dalam bahasa Wejewa sudah bermakna tabu. Kemudian ada kata tolu dalam bahasa orang Tanarigu. Kata telu itu bermakna telur atau telur ayam, bisa telur bebek gitu. Namun dalam daerah Maboro itu sudah bermakna tabu atau dilarang untuk digunakan. Kemudian kata swiring. Swiring merupakan bahasa-bahasa yang seharusnya tidak digunakan, di mana swiring itu adalah menyumpahi atau bermakna mengutuk seseorang. Namun dalam kondisi tertentu orang tersebut menggunakan kata-kata tersebut, atau ketika orang meluapkan kemarahannya, orang tersebut menggunakan bahasa-bahasa tersebut, yang dimana kata-kata tersebut seharusnya tidak digunakan atau tidak pantas untuk didengarkan oleh orang lain. Bisa saja ketika orang tersebut menggunakan kata itu, kata tersebut menyinggung perasaan atau menyinggung orang lain. Misalkan dalam bahasa Tanarigu ada kata lega kerelakam, di mana kalimat tersebut merujuk untuk menyumpahi orang untuk meninggal. Seharusnya kalimat ini tidak seharusnya diucapkan, karena dia bermakna untuk mengutuk orang tersebut untuk meninggal atau menyumpahi orang tersebut. Kemudian ada kalimat mili penudana. Kata ini seharusnya tidak pantas digunakan atau didengarkan atau diucapkan. Namun dalam situasi marah, orang tersebut menggunakan kata-kata itu, yang mana makna dari kata tersebut adalah untuk menyumpahi orang tersebut agar tenggelam di dalam air. Kemudian ada kata vulgar. Vulgar adalah kata-kata yang vulgar, di mana kata-kata ini tidak pantas untuk digunakan atau diucapkan atau disebutkan. Dalam bahasa Tanarigu ada kata lagireka. Kata-kata tersebut seharusnya tidak boleh digunakan. Kursing dalam konsep bahasa Tanarigu, di mana kursing itu sendiri merujuk pada cacian atau makian. Bahasa-bahasa kursing seharusnya tidak boleh digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam situasi tertentu orang tersebut mengucapkan kata-kata itu, yang dimana kata-kata tersebut itu merujuk memaki sasarannya tersebut. Misalkan kata mawiraka seharusnya tidak pantas untuk digunakan di dalam bahasa sehari-hari. Namun ketika orang itu merasa kesal atau marah pada seseorang, kata itu digunakan. Seharusnya dalam konsep
dalam situasi yang baik orang menggunakan kata itu kabidaka. Yang lebih halusnya adalah kabidaka, yang artinya berteriak. Kemudian ada kata makan. Dalam situasi marah atau kesal, orang tersebut mengucapkannya dengan kata ra'ana. Seharusnya dalam kondisi yang baik orang menggunakannya dengan kata nga'a. Misalkan di dalam bahasa Tanariu, dalam kalimatnya menyebutnya mai nga'a. Namun ketika orang merasa kesal, ketika orang tua tersebut kesal terhadap anaknya karena anaknya melawan atau tidak bisa membantu ibunya, maka dia akan mengucapkannya mai kara'ana. Itu seharusnya tidak pantas untuk diucapkan. Kemudian ada kata euphemism, yang mana kata ini adalah menggunakan kata yang lebih halus atau sopan. Misalnya kata kawanga seharusnya digunakan, diperhalus menjadi katilu, yang dimana dalam bahasa Indonesianya adalah tuli. Kemudian dalam bahasa Tanariu kata makira dihaluskan menjadi kata ni'o. Kemudian ada kata kambanga. Kata kambanga seharusnya dihaluskan menjadi kalango, yang di dalam bahasa Indonesianya itu orang gila. Terus ada kata kambika. Kata ini biasa digunakan di dalam sekolah antara guru dan muridnya, kemudian di rumah antara orang tua dan anaknya, di mana kata kambika ini seharusnya dihaluskan menjadi dimanoto, yang artinya bodoh. Oke, saya akan menjelaskan tingkat vitality bahasa dalam budaya Sumba, khususnya Tanariu. Tingkat yang pertama itu transmission bahasa atau pewarisan bahasa antar generasi, di mana bahasa-bahasa ini diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Namun bahasa-bahasa ini jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan hanya digunakan oleh etnis tertentu atau sekelompok kecil orang, atau kalaupun digunakan hanya digunakan dalam bahasa adat Sumba atau dalam bahasa budaya Sumba, dalam upacara adat atau upacara budaya Sumba atau parade Sumba. Dan anak-anak muda tidak terlalu peduli untuk mempelajari bahasa ini, atau tidak terlalu peduli dengan keberadaan bahasa ini. Misalnya kata maringi malala, yang dalam bahasa Indonesia itu artinya air berkat. Kemudian kata mela ini hanya digunakan dalam bahasa adat, yang artinya doa. Kata mela ini adalah dalam bahasa adat itu adalah alat komunikasi antara si penutur dengan marapu. Jadi ini tidak terlalu dipedulikan, tidak terlalu
atau disepelekan oleh anak-anak muda. Kemudian kata eri. Kata eri di mana yang artinya keramat, sakral atau suci. Ini tidak terlalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan hanya digunakan dalam bahasa dalam upacara adat. Yang kedua, jumlah absolut penutur, yang mana dalam bahasa dominan cenderung terancam punah dan penuturnya mungkin bergeser ke bahasa dominan. Contohnya seorang anak yang menggunakan bahasanya sehari-hari dan kemudian pindah sekolah ke daerah lain, kemudian dia menggunakan bahasa yang digunakan oleh bahasa tempat dia tinggal, di mana ia tinggal, dan akhirnya lama kelamaan bahasa yang digunakannya semakin tidak digunakan lagi. Kemudian yang ketiga, proporsi penutur dalam populasi total, yang mana semakin sedikit orang yang menggunakan bahasa tersebut, seiring berjalannya waktu bahasa tersebut akan terancam punah. Contoh bahasa yang terancam punah di Sumba yaitu kata Taminna, kemudian Tamama, yang dimana Taminna ini sebutan halus untuk anak gadis atau anak perempuan. Namun sekarang lebih dominan menggunakan kata inna, kemudian Tamama lebih menggunakan kata ama. Respon terhadap ranah dan media yang baru. Contoh penggunaan bahasa di dalam gereja dan sekolah, di mana orang-orang dahulu menggunakan bahasa daerah di dalam gereja atau di dalam sekolah. Ketika guru agama khotbah menggunakan bahasa daerah, dan ketika guru mengajar masih menggunakan bahasa daerah. Namun seiring berjalannya waktu dengan kemajuan atau perubahan globalisasi manusia, bahasa-bahasa itu tidak digunakan lagi di dalam gereja ataupun di dalam sekolah. Namun guru agama lebih menggunakan bahasa Indonesia ketika dia khotbah. Kemudian guru lebih menggunakan bahasa Indonesia ketika ia mengajar atau mendidik di sekolah. Meskipun sebagian besar orang di dalam gereja ataupun di sekolah itu tidak begitu mengerti bahasa Indonesia. Materi pendidikan dan literasi bahasa, di mana bahasa-bahasa ini tidak dituliskan atau tidak dipelajari di dalam sekolah, bahkan masyarakatnya tidak mengizinkan untuk mencatat bahasa tersebut, sehingga lama-kelamaan bahasa ini terancam punah. Misalkan kalau di Sumba, bahasa Sumba itu tidak dipelajari di sekolah, tapi kalau di Bali atau di Jawa, bahasa itu dituliskan kemudian dipelajari, atau bahasa ini diteruskan ke generasi berikutnya. Namun di Sumba, bahasa ini hanya dipelajari dari bahasa ibu.